Media Vietnam Soha VN ketakutan banyak pemain timnas Indonesia berkarir di luar negeri. Kondisi ini dinilai Soha VN akan membuat para lawan timnas Indonesia menjadi khawatir. Sejumlah pemain timnas Indonesia yang abroad sudah mulai bermain untuk timnya masing-masing. Tak sedikit juga pemain-pemain itu melakoni pertandingan debutnya. Di antaranya adalah Nathan dan Elkan Bagot beraksi untuk klubnya masing-masing. Nathan akhirnya melakoni debutnya bersama Swansea City setelah menunggu 1 tahun lebih. Bermain di menit pertama, Nathan sukses mengantarkan Swansea City menang atas Gillingham 3-1. Elkan juga sukses melakoni debutnya bersama klub barunya Blackpool. Pemain berusia 21 tahun itu membantu Blackpool menembangkan Burton Albion 4-0. Tak hanya itu, kabar baik lainnya adalah bergabungnya Ragnar Oratmangun dengan klub kasta teratas Liga Belgia FC Dender. Ragnar dikontrak dari FC Groningen hingga Juli 2026. Kiprah para pemain timnas Indonesia yang abroad membuat Soha VN cemas. Media Vietnam itu meyakini pengalaman abroad akan meningkatkan kualitas pemain ketika kembali ke tim nasional. Banyaknya pemain Indonesia yang tampil di benua Eropa juga membuat lawan-lawan Asia Tenggara khawatir, termasuk tim Vietnam ke depan. Indonesia akan menjadi tim yang paling diapresiasi saat mengikuti turnamen regional, tulis Soha VN dikutip pada hari Rabu. Supporter timnas Indonesia bisa mulai melupakan Ole Romeni yang tak kunjung dinaturalisasi karena ada pemain keturunan baru dengan kualitas mentereng hingga media Jepang ketar-ketir. Ole Romeni menjadi salah satu pemain keturunan yang ditunggu kehadirannya di timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut anggapan banyak orang, Ole Romeni bisa menjadi jawaban atas kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia yang juga sempat dikeluhkan pelatih Sintayong. Terlebih, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan sangat berat di grup C kualifikasi Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Namun, sampai saat ini masih belum ada kejelasan soal proses naturalisasi Ole Romeni, sehingga memunculkan keraguan dari banyak supporter timnas Indonesia. Dengan tenggat waktu pertandingan perdana yang semakin mepet, PSSI mencoba mencari alternatif pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Sosok tersebut adalah Eliano Reinders yang membuat media Jepang Football Channel menobatkannya sebagai salah satu pemain berbahaya jika berhasil dinaturalisasi. Jika ia bergabung dengan tim nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi ancaman bagi tim nasional sepak bola Jepang di masa mendatang, tulis media Jepang Football Channel. Nama Eliano Reinders sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terlebih lagi, dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior era divisi. Eliano Reinders merupakan pemain yang kini berkiprah di era divisi atau Liga 1 Belanda bersama PEC Zwolle. Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan, dan winger kiri. Musim lalu, dia mencatatkan 23 pertandingan untuk PEC Zwolle dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Dikutip dari laman Transfermarkt, salah satu keunggulan Eliano Reinders yang tidak dimiliki oleh Romeni adalah bisa bermain di banyak posisi. Dengan catatan apik tersebut, bukan tidak mungkin dia masuk proyek PSSI untuk dinaturalisasi. Terlebih lagi, PSSI telah menyatakan ada 2 pemain keturunan baru yang saat ini sedang diproses. Beberapa tahun lalu, Jordi Weerman sempat ditaksir timnas Indonesia. Ketika itu, ia masih membela FC Luzern di Swiss.
namun naturalisasinya tidak terwujud. Beberapa tahun kemudian, Weerman malah memilih untuk berkarir di Indonesia. Pemain kelahiran Belanda itu bergabung dengan Madura United untuk beri Liga 1 musim ini. Weerman sudah merasa sebagai orang Indonesia. Maklum, ia punya keturunan Indonesia. Asal-usulnya berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Jakarta. Saya tumbuh dengan Indonesia meski tinggal di Belanda. My skin is putih, tapi saya Indonesia, ujar Weerman. Weerman sebenarnya sudah lama ingin bermain di Indonesia, namun hasratnya baru terwujud pada musim ini. Madura United memberikan kepercayaan. Bisa bermain di Indonesia adalah mimpi saya 2-3 tahun lalu. Jadi ya, saya memang bisa di sini sekarang, tutur mantan pemain pioner ini. Weerman menceritakan mengapa ia tidak jadi dinaturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, saat itu ia masih sibuk dengan urusan perpindahan klub, jadi konsentrasinya terfokus ke sana. Hanya saja, saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub, jadi fokus saya di situ. Hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat, imbuh gelandang berusia 25 tahun itu.